Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, batch processing, yang kedua, time sharing, ketiga, networking, keempat, graphical display, yang kelima, microprocessor, keenam, ubiquitous computing, ketujuh, metaphor, yang ke-8, direct manipulation, ke-9, multimodality, dan yang terakhir, GSCW. Yang pertama, pemopresan batch adalah metode pengelolaan dan eksekusi tugas-tugas sekelompok besar secara terpusat dan terotomatisasi. Beberapa konsep utama dalam pemopresan batch meliputi: yang pertama, pengumpulan data, kedua, pemopresan terpusat, ketiga, jadwal batch, keempat, automatisasi, kelima, efisiensi, keenam, pemopresan serentak. Baik, yang kedua ada time sharing. Time sharing sendiri adalah metode penggunaan sistem komputer di mana beberapa pengguna dapat mengakses dan menggunakan sistem komputer secara bersamaan. Sistem ini memungkinkan setiap pengguna untuk memiliki akses ke sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Namun secara bergantian dan seolah-olah masing-masing pengguna memiliki akses eksklusif. Pada sistem ini berbagi waktu, masing-masing tugas atau pengguna diberikan sebagian kecil waktu komputasi yang disebut slice atau time slot. Penggunaan waktu ini dikelola oleh sistem operasi dan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara serentak. Yang ketiga ada networking. Di sini networking jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara berbagai perangkat seperti komputer, server, perangkat mobile, dan banyak lagi. Ada beberapa konsep penting dalam networking. Yang pertama ada protokol, dua, topologi jaringan, yang ketiga, pengalaman IP, empat, pengalaman media access control atau MAC, yang kelima, model open system, yang keenam, interconnection atau OSI, yang ketujuh, route dan switching, yang terakhir, keamanan jaringan. Yang empat, graphical display. Grafis display atau tampilan grafis merujuk pada teknologi dan perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual seperti teks, gambar, grafik, dan animasi. Beberapa komponen penting dari tampilan grafis meliputi: yang pertama, monitor, kedua, resolusi, ketiga, pixel, empat, warna dan bit depth, kelima, gratis kartu atau GPU, yang keenam, antarmuka grafis pengguna, yang ketujuh, grafik 2D dan 3D, yang kelima ada microprocessor, adalah unit pemopresan pusat atau CPU yang terpadu pada sebuah chip tunggal yang mengandung unit aritmetika dan logika, unit kendali, dan unit memori. Berikut adalah konsep inti terkait mikroprosesor. Yang pertama, arsitektur mikroprosesor, yang kedua, instruksi, yang ketiga, register, yang keempat, mode addressing, kelima, pengkondisian dan pemisahan, yang keenam, bus, yang ketujuh, kecepatan dan clock speed, yang ke-8, PP line, yang ke-9, change memory, yang ke-10, interrupt. 6. Ubiquitous computing, juga dikenal sebagai komputasi ubiquitous atau pervasive computing, adalah konsep di mana komputasi terintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari dan tersebar di seluruh lingkungan tanpa tergantung pada perangkat khusus. Berikut adalah konsep inti dari ubiquitous computing. Yang pertama, pervasiveness, yang kedua, keterhubungan, yang ketiga, autonomi, yang keempat, antarmuka manusia, yang kelima, sensornya dunia, keenam, kenyamanan dan keterjangkauan, yang ketujuh, metafor. Metafora adalah sebuah alat bahasa yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda namun memiliki karakteristik atau sifat yang serupa untuk membantu orang memahami atau menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai metafora. Yang pertama, definisi, kedua, fungsi, ketiga, contoh, keempat, struktur, kelima, metafora visual, keenam, konteks budaya, yang ketujuh, pengguna dalam sastra. 8. Direct manipulation adalah pendekatan antarmuka pengguna atau UI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek grafis atau elemen antarmuka dengan cara yang mirip dengan memanipulasi objek fisik di dunia nyata. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang konsep direct manipulation. Yang pertama, definisi, yang kedua, karakteristik utama, ketiga, elemen-elemen direct manipulation, keempat, manfaat, kelima, pengguna dalam aplikasi. Ya, yang ke-9, multimodalitas, mengacu pada integrasi dan penggunaan berbagai mode komunikasi atau saluran sensorik dalam interaksi atau pemopresan informasi. Mode ini dapat mencakup teks, ucapan, isyarat, gambar, video, dan lainnya. Berikut adalah poin-poin penting tentang multimodalitas. Yang pertama, definisi, yang kedua, mode komunikasi, yang ketiga, integrasi untuk meningkatkan komunikasi,
Yang keempat, aksesibilitas dan inklusivitas. Yang kelima, aplikasi. Keenam, tantangan. Ketujuh, kemajuan teknologi. Yang ke-10, Computer Supported Cooperative Work atau CSCW adalah bidang studi yang mempertimbangkan cara teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu orang bekerja bersama-sama. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai CSCW. Yang pertama, definisi. Yang kedua, tujuan utama. Ketiga, teknologi dalam CSCW. Yang keempat, model kerjasama. Kelima, desain CSCW. Keenam, tantangan. Ketujuh, aplikasi CSCW.